Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iradatu anapun utawi oleh ngarepaken Imam Syafi'i bil fikih kelan fikih khasatan khali tertentu wa bil munazarati lan kelan bantahan fi dalam fikih oleh iradah wajallahi ing zati Allah taala iku ya dulu nuduhaken alai ngatasi iradatuhu lillah apa mah cerita ruya kang den riwayataken apa ma an saking Imam Syafi'i apa ana temene Imam Syafi'i kala dawuh sapa Imam Syafi'i wadatu kewapingin ingsun wadat ing anana saing temusne manungsa iku intafa'u ngalap manfaat sapa nas biadal ilmi kelan iki ilmu tapi wa manusia peran ora den bangsaaken ilaya maring ingsun minggu sanging ilmu apa syai'un suwiji-wiji. Niki hujahnya Imam Ghazali dalam kritiknya terhadap ulama-ulama fikih pada zamannya, apalagi pada zaman sekarang, di mana para fuqaha itu mengaku mengikuti mazhabul arba'ah di dalam merumuskan fikih, akan tetapi menurut Imam Ghazali pengakuan beliau itu hanya sekedar pengakuan tapi bohong. Dalam arti mereka itu malah justru orang-orang yang zalim kepada para a'immatul arba'ah yaitu ulama salaf, dan mungkin besok di hari kiamat orang yang paling bermusuhan atau berhadapan dengan beliau. Kenapa? Karena tujuannya para ulama salaf dengan ilmu adalah wajh Allah, dan bisa dilihat dari sikap dan perilaku beliau atas tanda-tanda ulama akhirat melekat kepada beliau, melekat kepada a'immatul arba'ah atau melekat pada ulama salaf. Di mana tanda-tanda itu yang ada di dalam ulama salaf ada 5, tapi yang diikuti oleh ulama-ulama sekarang hanya satu dari 5. Kenapa yang 4 ditinggalkan, yang 4 tidak diikuti? Sebab yang 4 itu hanya khusus untuk akhirat, tidak bisa digunakan untuk kepentingan dunia. Apa 4 yang menjadi kekhususian akhirat? Yaitu 1, ibadah. Bahwa ulama-ulama salaf luar biasa di dalam ibadahnya, betul-betul orang yang tekun di dalam ibadah. Kedua, zuhud. Para ulama salaf betul-betul zuhud. Ketiga, ilmu akhirat, bahwa mereka-mereka ulama salaf betul-betul memahami tentang masalah ilmu jalannya akhirat. Tapi karena 4 ini, terus yang terakhir yaitu husnun niyah. Beliau di dalam merumuskan fikih betul-betul diniati dengan niat-niat baik, betul-betul hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 ini ditinggalkan oleh ulama-ulama sekarang, tidak diikuti. Yang diikuti hanya sekedar di dalam rumusan fikihnya saja, metodologi pengambilan hukumnya saja, dikarenakan untuk 1, yaitu yang urusan fikih ini patut bisa digunakan untuk dualisme tujuan, bisa untuk akhirat, bisa untuk dunia. Nah, sedangkan yang 4 tidak bisa digunakan untuk dunia. Masuk kata zuhud oleh kepentingan dunia yang malah
enggak laku. Al-ibadah kepentingan dunia, tujuan akhirat kepentingan dunia, ilmu akhirat kepentingan dunia, enggak bisa semuanya ini. Nah, bukti-bukti dari ahli ibadahnya Imam Syafi'i, zuhudnya Imam Syafi'i, ilmu akhiratnya Imam Syafi'i sudah kita ketahui bersama dengan pelajaran yang berlalu. Enggak perlu diulang lagi, karena diulang-ulang ya ora khatam-khatam. Enggak dibaleni mbok khatam ora ya. Nah, sekarang membuktikan tentang Imam Syafi'i di dalam merumuskan fikih dan di dalam munadharah itu betul-betul yang dikehendaki adalah ridhonya Allah, yang dikehendaki adalah zatnya Allah, bukan munadharah untuk mencari popularitas, munadharah untuk membantai pada lawan, munadharah untuk menjatuhkan kepada kiai lain. Bukan itu. Bukan hanya sekedar menang-menangan, tapi Imam Syafi'i memang menyusun fikih, Imam Syafi'i memang munazarah di dalam masalah fikih, bantahan juga di dalam kitab fikih, akan tetapi beliau hanya menginginkan wajh Allah, ridhonya Allah, zatnya Allah. Hal itu bisa tercermin pada cerita dari beliau, terkaca, terekam dari cerita beliau. Beliau telah mengatakan, wadattu annan nasan tafa'u bihadzal ilmi. Saya sangat berharap, saya sangat merindukan kalau manusia bisa memanfaatkan dengan ilmu ini. Cuman wan wama nusiba ilayya minhu syai'un, semuanya tidak diakukan, tidak dinisbatkan kepada saya. Niku keinginan Syafi'i. Jadi cara mulang ya sudahlah, biar mereka itu dapat ilmu manfaat, tidak usah ini dari imam, dari gurunya atau dari kiainya, tidak usah. Itu keinginannya kiai, jangan dari santrinya terus kiaiku nggak ingin dinisbatkan kepada beliau, akhirnya ini dari saya sendiri. Dan itu gak sopan ya, gak sopan. Jadi kiainya menginginkan seperti itu, keinginannya agar masyarakat bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia sampaikan dari masalah syariat, tapi sama sekali tidak menginginkan ilmu itu menjadi nisbat terhadap beliau, dibangsakno daripada beliau, diakukan dari beliau, enggak usah catut nama beliau, ngoten, dicatut apa dicatut meniku ya. Dicabut. Disebut. Dicabut enggak cocok, disebut, tidak usah menyebut nama Syafi'i. Nih. Qala Ibnu Hatim hadatsana Rabi qala sami'tu Syafi'i radhiyallahu an wa dakhaltu alaihi wa huwa marid. Menurut Ibnu Hatim menceritakan, saya diceritai Rabi. Saya, kata Rabi, mendengarkan Imam Syafi'i dalam waktu itu saya masuk pada rumah beliau dalam keadaan sakit. Fadzukira fadzakara ma wudi'a min kutubihi. Kemudian dia menjelaskan apa saja tulisan dalam kitabnya. Lalu beliau mengatakan, wajadtu annal khalqa ta'lamuhu wa la yunsabu ilaihi minhu syai'un abada. Saya sangat menginginkan apa yang ada dalam kitab saya itu orang-orang telah mengetahui, telah memahami, tapi tidak diakukan. Tidak diakukan ini ya, tidak dinisbatkan, tidak diatasnamakan dari saya, ngoten lho. Tidak diatasnamakan dari saya, tidak diakukan pada saya. Ini malih
rodok gadhok dia tidak diakukan. Bajo gak diakokno nang aku ngono ya. Gak diasnama, gak tidak mengatasnamakan dari saya. Ngoten. Niku satu riwayat. Wa hadatsana Abi Gol, hadatsana Harmalah qala samitu Syafi'i yaqul wadatu anna kulla ilmin a'lamuhu ya'lamuhun nas au jarra alaihi wala yahmaduni ya'lamuhu ujira alaihi wala yahmaduni. Nah, Syafi'i mengatakan wadatu anakula ilmin a'lamuhu. Saya sangat berharap setiap ilmu yang saya tahu ya'lamuhun nas. Manusia-manusia mendapatkan ilmu juga. Ini ujaru alaihi, saya mendapat pahalanya, tapi walayah maduni dan mereka-mereka tidak memuji padaku. Enggak usah muji-muji pada saya. Biar saya dapat pahala saja, tapi tidak usah dapat pujian. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i di dalam merumuskan fikih, Imam Syafi'i di dalam munadharah hanya menginginkan pahala dari Allah, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan popularitas, tidak menginginkan disembah, tidak menginginkan aplosin dan lain sebagainya. Niku dawuh Imam Ghazali. Fandur angen-angen sira, ningalono sira. Kaifa khalika ya apa itolaat ningali temen, ngerti temen sapa Imam Syafi'i ala afatil ilmi ngatasi ponco-poyone ilmu. Cobalah kamu angen-angen. Beliau sangat meneliti mutola'ah niku, itola'ah niku meneliti, mengetahui telah gamblang, tahu jelas tentang bahayane ilmu. Di antarane bahayane ilmu, hampir orang alim sulit untuk tawadu. Hampir orang alim sulit untuk tidak takabur. Bagaimana dia ini kudu ilmu ya? Nah, niku di antarane. Kaifa itala ala fatil ilmi wa talabalan yubri sapa Imam Syafi'i wa talabne itala ala fatil ilmi wa talabil ismi lan golek jeneng mencari nama bi kelawan ilmu. Dan Imam Syafi'i ngerti bagaimana bahayanya mencari popularitas, golek jeneng itu golek popularitas, nama baik dengan ilmu. Wa kaifalan kali kaya apa kana ana sapa Imam Syafi'i ku menazzahal qalbi dan bersihaken atine anil iltifati saking noleh ilaihi maring ismi maring ismi fihi ing dalem ilahi ismi utawa maring ilmu ngoten, anil iltifat maring ilmu den sepeaken mujarradan niati kaifa kana munazzahul kekaikan sampeyan sapi munazzal qalbi anil iltifat ilaihi mujarradan niati krana mligine niat wi ing dalem ilmu liwajillahi krana zate Allah taala. Jajal delok bagaimana bersihnya hatinya Imam Syafi'i dari memperhatikan ilmu, betul-betul hanya meligi, hanya sik meligi niku padahal meligi niku yo hanya meligi zatnya Allah, hanya meligi ridhonya Allah, tidak karena cari nama yakni popularitas. Ada wa qala lan dawuh sapa Syafi'i radhiyallahu anhu manadzartu ora bantan sapa ingsun ahadan ing wong siji kotu kelan babar pisan wa akbab tu mengko ngarepaken tong
demen ingsun ayut ya ing yen to luput sapa ahad. Imam Syafi'i mengatakan saya tidak pernah bantahan satu kali pun menginginkan lawan saya keliru. Nah, biasa lek bantahan yang menang-menangan kan selalu mengharapkan rivalnya keliru, tinggal bantai kan ngoten nah. Imam Syafi'i mengatakan saya tidak pernah bantahan kepada siapapun yang sehingga saya mengharapkan agar dia keliru, saya yang benar. Nah, niki juga menunjukkan bahwa bantahannya dia betul-betul liwajhillah. Bantahannya dia betul-betul untuk mencari dan mengetahui zatnya Allah. Wa qala lan dawuh sapa Imam Syafi'i, maka lam tu orang ngomongi sapa ingsun akhatan ing wong siji, qatu kelan babar pisan ila akhbabtu. Angin demen sapa ingsun ayu wafiko ing yen to den paringi taufik sapa akhad wa yusaddadalan dan paringi pituduh sapa akhad wa yu'ana lan ben paringi tulung sapa akhad wa yakunu lan ana wa yakunu alaihi wa yakunan ana iku alaihi ngendasi akhad apa ayatun pangreksa minallahi saking Gusti Allah wa khifdun lan penjaga saking Gusti Allah. Beliau juga mengatakan, saya tidak pernah berdialog dengan siapapun, berbicara dengan siapapun, melainkan saya sangat menginginkan agar orang yang saya ajak dialog, ajak berbicara tadi mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapat penjagaan dari Allah. Riayah ya hibdun, tapi beda, tapi ya di bahasa Indonesia nya tetap sama, mendapat penjagaan dari Allah dari kekeliruan. Nah, ini betul-betul menunjukkan keikhlasan Imam Syafi'i di dalam berbicara, di dalam dawi nang wong, berbicara atau dialog ya. Dialog atau ya ngaji atau napa terserah. Niki. Wa makalamtu dawe maneh. Wa makalamtu lan orang gunemi sapa ingsun. Akhadan ing wong siji qattu kelawan babar pisan atau babar blas. Wa ana khali utai ingsun iku bali. Merduli sapa ingsun ayubayina ing yen to mertelakaken sapa Allah al-haqqa ing hak ala lisani ing atase lisan ingsun au lisani utawa lisane akhad. Juga saya tidak pernah berdialog dengan siapapun, tidak pernah berdebat dengan siapapun, kecuali saya sangat peduli agar Allah memberikan atau menjelaskan tentang kebenaran, baik lewat lesan saya atau lesannya dia sendiri. Wis pokok sing penting saya berharap Allah menjelaskan kebenaran kepada beliau, baik melalui lesan saya atau lesan beliau. Niku di dalam dialognya. Wa qala lan dawuh sapa Imam Syafi'i. Beliau juga dawuh ngendikan mengatakan ma'aratu orang ngarepaken sapa ingsun. Nggih. Ma'aratu orang ma'auratu ora nekaaken sapa ingsun al-haqqa ing haq wal hujjatalan ing hujjah ala akhadin ing atase wong siji faqabilaha mongkon rimo sapa akhad ing hujjah minni saking ingsun illa habtuhu angin haibah sapa ingsun bahwa itu sungkan mengagungkan lah gampangan angin menghormati mengagungkan ingsun
takut dengan mengagungkan sungkan. Takut dengan mengagungkan. Iku bahasane sami sungkan banget. Nah, niku lek digawe haba ya habu haibatan itu saya takut betul dengan dia. Tapi takutnya bukan takut ditembeling, tapi takut karena wibawa niku jenenge haibah. Ila habtu angin haibah ingsun ing ahad wa takottu lan nekotaken ingsun mahabbatahu ing demene ahad. Kalau saya menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan hujah kepada siapapun, dan kemudian kok menerima hujah dari saya, maka saya sangat ketakutan kepada dia, sangat menghormati kepada dia, dan saya meyakini, saya menekadkan atas cintanya dia. Cinta kepada dia. Aku nekotaken saya mencintai kepada dia. Karena betul-betul ikhlas niatnya dan betul condong pada kebenaran. Kok dek nrimo niku banten wong ikhlas. Makanya saya apresiasi, saya sangat mengagungkan, sangat menghormati Haibah. Saya sangat menghormati kepada dia dan saya menekadkan mencintai dia. Waqala wala ukabi wala kabaroni lan ora gumedhe ing ingsun alias sombong, ora gumedhe ing ingsun sapa ahadun wong siji alal haqi ngatasin nrimo hak wa dafa'ala nolak sapa si ahad al hujjata ing hujjah illa sakoto angin ceblok sapa ahad an ainaya min ainaya domin aini saking ati ingsun warafatu lan buang sapa ingsun ing ahad. Tapi sebaliknya, kalau ada orang sombong, orang congkak, tidak menerima hak, tidak menerima kebenaran dan menolak hujah-hujah saya dengan tanpa dalil yang pas, maka pandangan mereka pada saya ini sudah enggak ada. Saya sudah tidak ada simpati sama sekali dan saya buang jauh-jauh mereka niku. Nah, saya buang jauh-jauh niku wis ora usah ngreken, ora usah wis nureken, wis ora usah direken orang-orang yang semacam itu ngoten, karena tidak ikhlas, karena hanya kesombongan. Dia berdebat bukan untuk mendapatkan kebenaran, bukan untuk mendapatkan hak, melainkan hanya untuk menang-menangan. Maka saya tidak simpati. Jadi sakoto min aini niku saya sudah tidak simpati ngono lho kan. Wis ceblok saka penengalku. Nah niku lek bahasa sakniki ngono. Wis saya sangat tidak simpati, tidak refleks ngoten ya. Apa refleks? Tidak mood pada dia. Niku menunjukkan keikhlasannya Imam Syafi'i. Fadzil alamatu, fadzil makautai alamat, iku alamatu alamat. Dia kang utai alati, ia kang utai alamat, iku alati perkara tadulu kang nuduhaken apa alati. Ala iradatillahi ngatasi ngarepaken zate Gusti Allah. Bil fikhi kelawan ilmu fikih wal munadzarati lan munadzarah. Munadzarah niku bantahan. Semua dalil yang disebutkan oleh Imam Ghazali mulai dari wa amma iradatuhu bil fikhi wa hadhihi maqate perkara kang den tutur alamat niku ya sangka iradatu bil fikhi khosatan apa qauluhu ma wadatun nasa intafa'u bi hadzal ilmi wa manusiba ilayya minhu syai'un dan seterusnya, itu merupakan tanda yang menunjukkan bahwa beliau dengan fikih dan munadzarah hanya mengendaki zatnya Allah. Tadulu ala iradatillah, mengendaki zatnya Allah bil fikih wal munadzarah, dengan menyusun fikih, dengan ilmu fikihnya dan dengan bantahannya. Sama sekali tidak ada
kepentingan duniawi. Tandur ningalono sira kaifa khaliqa ya apa tabaahu melok atau manut ing Imam Syafi'i sapa Anas min jumlati hadil khisalil khamsi saking jumlah iki pekerti 5 ala khoslatin wahidatin ing ngatasi pekerti siji fakot khalis wijine wahidah. Coba kamu tandur mongko ningalono sira, mongko tandur mongko ningali sira ngoten kene. Tandur mongko ningali sira, maka kamu akan tahu, akan paham, akan ngerti bagaimana para ulama-ulama mengikuti kepada Imam Syafi'i. Nas niku ulama. Nas niku. Jadi para ulama-ulama mengikuti kepada Imam Syafi'i dari jumlah 5 sifatnya Imam Syafi'i. Tapi yang diikuti hanya 1 doang. Gini ku masalah fikihnya saja, yang 4 ditinggalkan. Gini ku ibadah, zuhud, ilmu akhirah, dan husnin niat. Husnin niat. Summa kaifa khalafuhum summa kaifa mau khaliqa ya apa khalafuhu nulayani sapa nas ing Imam Syafi'i ing dalem hadhil khisal al khamsah ala khos coba siji aidon kalimane ngeten summa kaifa khalafuhu ngerti Syafi'i ing dalem wahidah aidon kalimane bagaimana juga di dalam masalah fikih